warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir dalam diseminasi ya tentang guru penggerak yang sudah saya tempuh. Saya akan melakukan aksi nyata diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Ini yang saya dapatkan pada modul 1.4 ya. Nah, Bapak Ibu, saya salah satu calon guru penggerak angkatan 8 mewakili sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMA Negeri 2 Muara Keligi ya, dengan fasilitator Ibu Sofia dan pengajar praktik Ibu Puput Yuliana Tias. Nah, adapun konsep-konsep inti modul budaya positif ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, penekanan modul 1.4 ini tentang budaya positif ini akan merubah mindset kita sebagai pendidik, terutama dalam peraturan di sekolah ya. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Pada saat zaman kolonial Belanda, ya, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Nah, rakyat dulu ya diberikan kesempatan untuk belajar, tetapi dia kembali bekerja ke kolonial Belanda itu. Ya. Nah, pada saat pendidikan paradigma baru, pendidik berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwasannya suatu pengajaran itu adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa kemampuan yang dipunyai dan perkembangan zaman sekarang. Nah, sebagai guru kita bisa memfasilitasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan paradigma baru mulai berorientasi pada penguatan kompetensi, kan Bapak Ibu, kompetensi bukan kompetisi. Jadi kompetensi kemampuannya dan pengembangan karakter. Pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita akan beralih kepada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makanya di Guru Merdeka ada tahapan fase. Kalau di tahapan SMA kita ini ada fase E dan fase F. Ya. Nah, selanjutnya, ini orientasinya nanti kita akan pada profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang akan kita wujudkan. Nah, disiplin positif. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti aturan yang ada. Ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita jelaskan motivasi intrinsik dari dalam diri atau bukan ekstrinsik yang dari luar. Contohnya nanti ada ekstrinsik ini seperti penghargaan. Ya, jadi dia termotivasi karena ada penghargaan. Oh, saya nanti kalau juara 1 akan dapat itu. Bukan motivasi dari di dalam dirinya. Ya, boleh. Nah, merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan, nah ini catatan kita, menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi anak tidak kita tekankan, ya, karena ada peraturan harus ini,
dan 2 ancaman. Kalau tidak seperti ini, kamu tidak akan ini. Nah, kita posisi kontrol kita itu sebagai guru yaitu sebagai penghukum. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman. Nanti ada 3. Ada hukuman, penghargaan, hadiah, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman, nah ini yang sering kita lalui Bapak Ibu. Saya juga seperti itu dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Ternyata hukuman itu menyakitkan bagi anak, baik secara psikis, ya, maupun secara fisik. Anak-anak kalau tidak bisa berlari di tengah lapangan, ya, tidak mau mengerjakan PR berlari di lapangan, atau push up squat jam, atau berdiri selama 2 jam di depan kelas. Ya, dulu saya pernah dapatkan waktu SD sambil pegang telinga, dan itu ternyata masih terngiang sampai sekarang. Ya. Tidak nyaman, anak tidak nyaman. Kenapa? Malu dengan temannya. Tentu kalau anak kita kalau di SMA, bukan main malunya. Ya. Dan tuh hukuman ini memaksa. Kenapa memaksa? Karena hukuman ini sudah dibuat. Dan mau tidak mau hukuman itu kita patuhi. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut akan hukuman, anak jadi akan berbohong. Misal terlambat, dia akan berbohong, ada kendala di tengah jalan. Karena takut apa? Takut dihukum atau yang lain sebagainya. Murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan atau hadiah. Ini kurang efektif atau tidak efektif. Merusak hubungan, sifat diri. Oh, teman saya dapat, saya tidak, ya sudah, memang ia bintang. Nanti ada rusak hubungan antar teman atau antar guru nanti. Mematikan kreativitas orang-orang itu saja katanya. Ya, dia tidak akan berinovasi. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa sempat kemarin di SD tidak ada lagi rankingan. Ternyata penghargaan itu dapat menghukum. Ya, makanya di SD sudah mulai diterapkan ranking ditiadakan kalau tidak salah. Ya, karena beban moralnya. Ranking 1, ranking berapa sudah seperti itu. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Hak siswa atau murid tak akan dirampas. Nah, konsekuensi dia ideal, tetapi pemuatannya jangka pendek, hanya berlaku pada saat itu. Dan konsekuensi, kamu kenapa tadi menumpahkan air di meja temannya? Ganti. Konsekuensinya seperti itu pada saat belajar. Bisa kita lakukan, tapi pemuatannya jangka pendek, tidak panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak konsisten, kita akan bisa direkamkan anak juga bisa, karena kita tidak konsisten. Ya. Konsistensinya kalian akan seperti ini. Toh ternyata nanti tidak akan kita lakukan. Nah, itu khawatirnya untuk konsekuensi. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, tentu kalau ada konsekuensi dia akan patuh. Ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sudah, saya kan sudah konsekuensi, Pak. Saya salah, saya perbaiki, sudah. Habis dia. Ya, itulah masuk kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terakhir restitusi inilah yang akan kita lakukan. Murid nanti akan bertanggung jawab atas perilakunya. Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya atau kesalahan yang telah dia perbuat. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia memecahkan masalah sendiri. Ya. Kenapa terlambat? Kita tidak menghukum, tapi kita tanya alasannya. Nanti ada 3 tahapan segitiga restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan lebih menghargai dirinya. Karena kenapa? Pada saat dia berbuat kesalahan, dia akan memperbaikinya sendiri. Terkontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi kita serahkan dengan anak nanti. Alasannya kenapa? Misal terlambat Pak, bangunnya kesiangan. Nah, besok kira-kira hal ini tidak akan terjadi lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita menyerahkan sama anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita paksakan dengan aturan. Oh Pak, ternyata saya harus bangun pagi. Kita tentukan solusinya. Kira-kira di rumah ada siapa saja? Ada ibu, ada kakak. Terus ada alarm juga. Nah,
sudah sekali kita setel alarm, tidak juga bangun, nanti ada ibu dan kakaknya yang mengingatkan. Jadi kita suruh dia mencari solusi atas permasalahan dia sendiri. Terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Tentu pada saat kita sudah menyelesaikan masalah sendiri, solusi sendiri, kita akan bersemangat untuk selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Murid juga akan pada saat melakukan kesalahan tanpa disadari, dia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Ya, nanti kita akan bahas soal bertahan hidup. Ya, dia akan melakukannya untuk mempertahankan hidupnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini seringkali ya kita temui. Saya dengan ibu itu tidak ini. Dia merasa tidak diterima dengan kelompoknya. Ya, dia diskriminasi. Ya, ada voksi bahwa ini murid yang pintar atau dia tidak. Dia akan seperti itu, kurang diterima oleh guru tersebut. Penguasaan ini saya bisa buat seperti ini. Saya bisa melakukannya atau saya bisa praktek seperti ini. Ya, kebebasan. Contohnya dalam proses belajar. Ya. Saya bosan belajar di dalam kelas, saya ingin di luar. Nah, dia ingin kebebasan atau memenuhi kebebasannya untuk belajar. Dia tuh kesenangan. Ya, jenuh atau tidak ya. Nah, contoh kasus kita bahas. Tadi ada 5 posisi kontrol kebutuhan manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini nanti dijawab Bapak Ibu. Ini ada kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A berladangan padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, ada yang memberikan jawaban Bapak Ibu, silakan berpendapat. Lihat kebutuhan dasar manusia, lihat kebutuhan murid. Ingat Bapak Ibu, murid melakukan kesalahan, kekeliruan, kehilafan, itu ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Contoh lagi, dia ingin diperhatikan, berarti dia kurang kasih sayang di rumahnya. Nah, kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi siapa? Ya, silakan Bapak Ibu, ada. Ya, boleh. Silakan. Ya, yang pertama kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh si Doni sehingga dia merampas bekal makan siang temannya. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ya. Baik. Silakan Ibu. Ya, mungkin karena kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup, mungkin di rumah belum sarapan atau makanan belum siap, atau memang dia termasuk ke dalam kategori kurang kasihan atau perhatian orang tua, atau ekonominya yang tidak mendukung. Bisa semuanya sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi, mungkin Doni tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Iya, bagus sekali, itu tangan dulu. Ya, nah kembali tadi ya Ibu, Bapak Ibu, bahwa anak melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi. Makanya guru memfasilitasi hal tersebut. Kita disuruh meneliti apa sih kebutuhan dasar yang belum dipenuhi anak sehingga ia melakukan kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini boleh kita isi ya, kira-kira dari kasus 1, 2, 3, 4 apa kebutuhannya. Silakan ditulis Bapak Ibu.
Jadi ada kasus ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Ya silakan Bapak Ibu tulis dulu jawabannya, nanti kita bahas. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Baik, yang pertama silakan dicatat saja. Yang pertama apa? Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru, ternyata tidak disapa. Ya silakan ditulis Bapak Ibu. Selanjutnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kurang apa dia kebutuhannya? Ya. Dan tuh aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu kebutuhan dasar apa? Ya silakan ditulis Bapak Ibu. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Kita akan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar siswa kita, sehingga pada saat menyelesaikan masalahnya kita sudah tahu apa kebutuhan dasar atau hal yang mendasari dia melakukan kesalahannya tersebut. Nah, silakan yang pertama apa? Yang kedua apa? Nah, ini kebutuhan dasarnya apa? Sudah? Ya, kita kembali lagi. Nah, ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kok tidak disapa? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dari ibu guru saja. Ya, terakhir aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, penguasaan ada. Ya, sudah. Ya, ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, silakan. Nomor 1 kesenangan, nomor 2 kesayangan, nomor 3 kebebasan. Ada kepuasan. Apa gue kepuasan? Sudah, kita simpan jawabannya dan kita bahas. Sudah, Ibu, Bapak Ibu, sudah? Ya, kita bahas dari pertama. Iya. Benar? Benar? Benar, Ibu. Yang pertama ini kebutuhannya kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak mau, padahal dia senang sekali bersenandung atau bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Tetapi tidak dibutuhkan lagi. Ya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia ingin rasa diterima, kasih sayang dari ibu guru. Ya, kenapa sih tidak disapa? Ya, dia tidak diterima rasanya. Aku bosan masa belajar cuma gitu aja dengan ibu guru saja. Dia minta kebebasan dalam belajarnya. Ya, terakhir penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Padahal dia sudah berusaha, dia bisa menguasai gambar itu, tapi malah dibuat sebaliknya oleh guru. Nah dari sinilah Bapak Ibu kita bisa
bagaimana memfasilitasi murid kita atau siswa kita pada saat siswa kita membuat suatu masalah. Tentu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, karena setiap kali kesalahan itu ada alasannya. Balik ke kebutuhan dasar. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini 2 jenis motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 jenis perilaku. Ya. Yang pertama yang kita bahas motivasi dulu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tentu Bapak Ibu. Kita juga ada motivasi ya Bapak Ibu. Kenapa kita bekerja? Tentu untuk siapa? Motivasi intrinsik dulu. Ya, karena saya ada anak, bisa itulah semangatku, itu motivasi intrinsik, motivasi dari di dalam diri. Nah, inilah yang akan kita kembangkan. Ya. Motivasi intrinsik ini, motivasi yang berasal dari dalam diri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam diri. Misal, berpakaian rapi, nilainya apa? Nilainya. Atau mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya apa? Bertanggung jawab. Nah, ada nilainya. Dia sadar akan hal itu. Ya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah ini, dia ada motivasi yang ingin berubah, tetapi karena adanya hukuman. Kalau baju saya tidak masuk, saya akan lari disuruh lari. Nah dia tertekan di situ kan. Nah yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Jadi dia ingin rapi sehingga ia bisa dipuji oleh guru. Waduh anak Pak rapi sekali hari ini. Karena dia ingin mendapatkan sebuah apresiasi. Itu motivasi tetapi dari luar. Tujuan kita, motivasi itu bisa terbentuk secara sadar pada diri murid sendiri. Nah itulah tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dian Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini satu peneliti yaitu Dian Gosling. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah kita bahas. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin 3 ini Bapak Ibu, yang akan menjadi catatan bagi kita. Ya, untuk menjadi yang mereka inginkan sadar akan diri sendiri. Ya. Jadi yang kedua ini dari ekstrinsik, yang ketiga adalah intrinsik. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak terlintas Bapak Ibu? Pada saat kita memberi penghargaan itu sebenarnya hukuman bagi murid kita, karena dia akan ketergantungan. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak lakukan. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata-katanya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, berarti sama saja kita berasumsi mereka tidak dapat melakukan. Karena kenapa? Dia dasarnya ingin mendapatkan penghargaan, bukan atas dasar kemampuannya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi catatan kita besar sekali ini. Kita menimbulkan motivasi intrinsik kepada murid. Ya. Sehingga motivasi tersebut dia sadar akan nilai kebajikan yang mereka punya. Nah, ditambah lagi Al-Fiqh mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman merupakan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Lord, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, tindakan belajar itu sendiri bukan penghargaan. Itu yang sebenarnya menjadi dasar kemampuan murid kita, membuat dia sadar, ya, tumbuh secara sadar motivasi yang ada di dalam diri. Nah, ini teori Alvin mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kenapa jangka waktu pendek? Kalau dia jangka waktu panjang, dia akan termotivasi untuk mendapat penghargaan itu. Dia akan, kalau nggak ada penghargaan, enggak dapat apa saja kalau saya melakukan itu. Ya. Tapi jangka pendek. Ya, dia efektif jangka pendek. Oh, kamu ini seperti ini penghargaan. Tapi kalau jangka panjang, dia akan secara di dalam hatinya akan tertanam, ya. Oh, saya akan mendapatkan ini. Dan itu akan merusak motivasinya. Karena kesadaran dia untuk belajar adalah penghargaan, bukan penguasaan kemampuan dia dari dalam dirinya sendiri. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kami pernah kolaborasi di elaborasi Bapak Ibu bersama instruktur. Ada satu kasus ibu siapa dari Musi Banyuasin, dia mengatakan ada anak atau tangganya yang setiap kali waktu sebelum dia pindah sekolah dia menerka-rengking terus. Ketika dia pindah, ya, anak itu menjadi pendiam. Karena dia tidak mendapat penghargaan atau ranking kembali. Begitupun orang tuanya yang selama ini membanggakan anaknya ternyata tidak berkomentar lagi. Itulah salah satu dampak dari suatu penghargaan. Itu real, kenyataannya dialami oleh CGP dari Musi Banyuasin. Ya. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Di sana adalah sistem ranking. Nah, ini kita jelaskan tadi. Mereka yang menang ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Aku sudah melakukan yang terbaik, kok aku saya ranking kedua? Terkadang anak menangis. Sering kita mendapatkannya. Aduh, kenapa Pak? Oh ini kenapa? Oh tugas ini saya ini kenapa saya tidak dapat malah ranking ini? Menangis. Anak kita juga ada seperti itu. Ya. Terakhir, memberikan penghargaan yang hubungan adalah hal yang sama karena kedua mencoba mengendalikan perilaku seseorang tanpa disadari. Kita memberi penghargaan, hukuman itu mengendalikan dia, bukan murid kita mengendalikan diri dia sendiri. Dia kita mengendalikannya. Kamu mau dapat ini, ikuti Pak. Dan dikendalikan tanpa sadar oleh kita. Motivasinya dari kita, bukan dari di dalam diri. Nah ini perbedaan. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Hukuman, dia akan menghukum murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Apalagi Bu Hera kalau sudah marah ya. Apalagi Bu Dewi ya. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi banyak ratus kali misalnya. Saya tidak mengulangi kesalahan saya. Terus sampai dulu. Itu hukuman pada saat murid kasusnya murid terlambat. Nah kalau konsekuensi kita akan nanya, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama 1 jam istirahat berlangsung, selama jam tidak berlangsung. Contohnya begini, kita sudah konsekuensi bahwa yang terlambat akan tinggal di kelas pada saat istirahat. Nah itu konsekuensinya. Ya. Atau terlambat konsekuensinya apa yang kita buat? Guru tegaskan siswa menghormati peraturan itu. Kalau ada konsekuensi, siswa akan nurut. Oh, kalau tidak itu Pak, saya sudah ada konsekuensi dan terlambat akan seperti ini. Dia akan patuh pada aturan. Nah, kalau restitusi berbeda lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah yang akan kita terapkan di SMA. Kita akan membuat keyakinan kelas bukan aturan kelas lagi. Apa yang mereka yakini, mereka sepakati, dan insya Allah itu akan dijalankan oleh dia. Karena keyakinan itu dia sendiri yang buat. Misal, guru menanyakan yang kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misal, anak tidak ke kelas, kita tanya, ya, alasannya apa? Dan itu keyakinan kelas apa yang kita langgar?
bertanggung jawab Pak, tentu dia akan menjawab sendiri, karena itulah yang mereka buat atau mereka yakini dalam kesepakatan ini. Alhamdulillah saya sudah berapa kelas yang sudah saya buat dan saya tampilkan untuk keyakinan kelas. Sudah di kelas 11 tadi sudah membuat, hari Senin sudah, dan hari ini sudah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa terbuka? Kita memberikan kesempatan kepada murid supaya berpendapat sendiri. Berpendapat sendiri untuk menulis keyakinan kelasnya. Macam-macam tadi. Jujur Pak dalam mengerjakan tugas, menjalankan piket kelas, menjaga kebersihan. Ingat kalimat keyakinan kelas nanti ada ya sebelum sesudah ini. Jangan terlalu panjang atau kalimat yang positif. Jangan negatif. Kita sering kali dilarang membuang sampah di sini atau dilarang membuang sampah di lingkungan sekolah. Itu kalimat negatif kalau dilarang. Menjaga lingkungan sekolah. Tidak boleh mencontek. Itu kalimat negatif. Kalau positifnya adalah jujur dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak. Inilah yang merubah mindset kita sebenarnya. Inilah kami pelajari, kami demonstrasi, kami kolaborasi, terus kami elaborasi bersama instruktur. Nah, ini bisa kita catat lagi Bapak Ibu. Tadi ada hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, Bu Hera. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk konsekuensi atau hukuman. Boleh dicatat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa ya? Tadi sudah dibahas. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Datuk mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, silakan nanti kita bahas. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki atau tidak pakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sudah ditulis Bapak Ibu? Go, mari kita bahas. Iya. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, sudah saya jelaskan tadi kenapa konsekuensi. Dia akan konsekuensi bersama guru. Apabila terlambat, silakan catat 100 kali. Ya, ada kesepakatan oleh guru. Itu namanya konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Karena aturan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Karena sudah ada kesalahan yang dibuat, itu konsekuensinya membersihkan. Ya, kalau sudah nulis nyoret-nyoret, ya dibersihkan. Murid diminta usaha 15 kali itu hukuman, jelas aturannya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret konsekuensi. Bertemu di lapangan basket 2 jam 12 itu hukuman, terakhir hukuman. Nah, satu Bapak Ibu, simak. Saya ada satu kalimat, tentukan lagi konsekuensi atau hukuman. Pada si Andi, kita anggap si Andi berlari keliling lapangan karena terlambat pelajaran Pak Riu, mata pelajaran bahasa Indonesia. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Andi berlari keliling lapangan 10 kali misalnya karena terlambat pelajaran Pak Riu bahasa Indonesia. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman.
Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya ganti kalimatnya, Andi berlari di lapangan 10 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau hukuman? Kalau yang saya tadi, ya karena sudah ada gurunya. Jadi konsekuensi bersama saya pada saat terlambat pelajaran saya 10 kali. Ya, nah ini jadi paham ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah, posisi kontrol. Kita sebagai kontrol ada posisinya Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, Bapak Ibu, silakan dipahami, silakan dianalisis. Kira-kira posisi mana kita berada? Silakan Bu Hera, dari posisi mana sekarang? Dari kelima posisi kontrol. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, silakan. Macam-macam. Penghukum iya, pemantau iya, teman iya, pembuat rasa bersalah. Aduh, kenapa tidak mengerjakan? Sebenarnya ibu tahu kemampuan kecewa ibu sama kamu. Itu dibuat rasa bersalah. Kadang-kadang manajer pernah belum kita menyerahkan. Kenapa sih anak kita suruh anak sendiri? Kenapa alasannya anak sendiri yang akan mencari solusi? Belum ya. Nah inilah yang akan kita arahkan sebagai manajer. Jadi kita komplit ya Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ya. Nah sebelum saya jelaskan, saya ada simulasi, ada video tentang posisi kontrol ya, mohon disimak Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kamu tahu sih kamu. Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus masuk? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengalir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Kenapa nak? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlalu. Ibu harus apa coba?
Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat diri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersembunyi dalam dirinya. Ya, posisi ketiga, ya, posisi teman. Ini tadi lah ini kata-kata ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi memantau atau monitor ya. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narek sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Narek. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narek? Maaf Bu, saya lupa tentang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid. Iya, itu tadi simulasinya Bapak Ibu. Ya, kita sudah tahu bahwasanya ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Yang pertama pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi kita sudah disajikan video. Nah, pembuku, ya, patuhi aturan sekolah. Tidak berdiri di barisan lain. Ya. Membuat merasa bersalah, dan kita sudah menyimak tadi. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa. Siswa atau murid akan merasa bersalah dengan apa yang kita. Teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Positif bisa membangun relasi hubungan antar guru, tetapi Bapak Ibu, anak ini akan dominan ke gurunya. Kalau tidak gurunya itu, dia tidak akan nurut. Nah, itu yang negatif. Ya, itu masalahnya. Tenang saja, ada Pak Rio. Kalau terlambat nanti Pak Rio yang bela. Nah, itulah posisi teman. Nah, itu tidak dianjurkan. Pemantau, ya, kamu sudah melanggar. Ya, dia konsisten dengan aturan. Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Kalau sudah terlambat, silakan lari. Nah, kalau manajer itu menyerahkan sepenuhnya kepada anak. Kenapa sih anak kamu terlambat? Nah, silakan Bu. Jadi, apa solusi? Apa keyakinannya? Tidak menghormati Bu, menghargai. Nah, kalau menghargai Bu, katanya selaku guru piket, ya kan, yang terlambat, bisakah kamu perbaiki? Apa yang bisa diperbaiki? Ya. Memang butuh pemahamannya susah ya Bapak Ibu. Nah ini ada dampaknya semua. Dari posisi kontrol nanti ada perilaku kontrol negatif, kontrol positif dan kontrol diri. Ya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, hasilnya memberontak, menendang, menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu itu aku terlambat katanya. Jadi saya menyalahkan dia. Murid berkata, sudah laku, saya tidak peduli. Nah, ini ada dampaknya semua. Ya.
berceramah tanpa rasa bersalah, kecewa mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, katanya di sekolah. Dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Apa yang dikatakan murid? Maafkan saya bu. Ya, dia identitas gagal. Baik bu teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Mereka berkata seperti itu. Nah pemantau, murid berkata saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa bu? Sesuai konsekuensi. Iya, dia nanti konsekuensinya seperti ini bu. Karena kita sebagai pemantau taat dengan konsekuensi dan aturan. Kalau kamu ini seperti ini, dia balik. Kalau saya seperti ini, bu rajin apa yang saya dapatkan? Ya. Nah, kalau saya manajer, anak akan berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Jangan berpikir sendiri. Ya, tentu dalam pengawasan Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Ya. Nah, kembali lagi ya. Kita akan mengisi lagi posisi mana? Ya, dari pernyataan-pernyataan atau kalimat berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan Bapak Ibu dicatat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Saya ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Ingat bukan? Apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Sudah? Mari kita bahas. Iya. Iya, harus dikontrol ya. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi sudah kita simak. Ya, dia murid akan merasa bersalah kepada kita. Ya. Posisinya kena hukum, kamu tidak benar melakukannya. Oh tidak benar, seperti ini kamu. Jadi hukum. Ayolah lakukan demi saya ya, demi ibu, demi bapak, posisi teman. Nah ini menyerahkannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia akan mencari solusi. Itulah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Konsekuensi sebagai pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Jadi anak akan rendah diri, merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Belum pernah berdoa sebagai temannya. Ya. Kenapa masih bisa melakukan? Ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Jadi anak disuruh berpikir permasalahannya. Nah Bapak Ibu perlu kita sadari, kita pahami inilah kontrol kita sebagai guru. Ya, kita diarahkan untuk menjadi seorang manajer. Ya Bapak Ibu yang bisa menyerahkan supaya anak berpikir kritis. Nah ini menuju profil pelajar Pancasila. Ya, anak menyelesaikan dengan solusi-solusi pada sendiri. Susah Bapak Ibu, memang susah. Saya saja merubah mindset saya tentang posisi kontrol ini susah sekali. Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu di sekolah ada peraturan. Itu yang membatasi. Nah, perlahan demi perlahan kita saling berkolaborasi Bapak Ibu, komunikasinya baik. Bagaimana disiplin positif ini bisa kita terapkan perlahan-lahan yang sesuai dengan pemikiran Raja Dewantara tadi. Menuntut segala kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, apa kemampuan dia? Anak itu sudah ada kemampuan masing-masing ya Bapak Ibu. Nah tinggal lagi bagaimana mengarahkannya, membimbingnya, memfasilitasinya kita sebagai guru. Kodrat zaman kita sekarang apa? Akan perkembangan zaman terus. Nah itu akan kita imbangi sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya kodrat alam. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Nah ini jadi timbul pertanyaan
Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kemarin kita pakai tata tertib kelas atau peraturan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas yang harus kita ubah? Ya. Nah, ini contohnya simulasinya. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Mengapa kita memilih aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Nilai kebajikannya? Nilainya apa? Kenapa kita pakai helm? Nah, nilai keselamatan. Inilah yang akan kita gali pada anak. Bukan aturannya. Aturannya ini, tapi nilainya apa untuk menjaga diri kita supaya selamat berkendara. Pada saat ada kecelakaan, kepala kita tidak tertunduk. Nah, anak sadar akan nilai itu. Ya. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Apa nilai atau keyakinan yang telah dilanggar? Nah, kita bertanya seperti itu. Sehingga timbul motivasi intrinsik bagi anak di dalam dirinya untuk berkembang. Bukan dari motivasi ekstrinsik lagi atau dari gurunya. Ya. Selanjutnya, nah proses. Saya sudah sempat di Senin ya dengan hari ini berdiskusi tentang peraturan kelas, merumuskan tentang peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, agar keyakinan kelas direalisasikan. Kita tempel, biar perlu kita ada tangannya, ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, untuk bukti bahwa anak telah sepakat, saya menyediakan penandatanganan keyakinan kelas. Kesepakatan mereka sepakati melalui tanda tangannya. Sepakat, kita tanda tangan. Kesepakatan itu keyakinan kelas dari mereka sendiri Bapak Ibu. Ya. Nah, contohnya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur, hidup rukun dengan teman, saling tolong menolong, bersikap sopan dan menghormati guru. Ini contohnya. Jadi pilih kalimat yang positif, jangan negatif. Ya. Jangan tidak mengerjakan tugas piket. Nah, jangan itu negatif. Ya, kita ganti bertanggung jawab. Bersikap tenang, jangan ribut pada saat pelajaran berlangsung. Nah, yang jangan itu kita rubah. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak, lebih nyata ya dari peraturan. Ya, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan keyakinan jadi dia lupa dia yakini. Ya, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas. Jangan ada yang diberikan. Ya, kalau tidak mampu dibahas, menjaga lingkungan kebersihan kelas, serahkan dengan anak. Kira-kira yang kalian yakini ini bagaimana? Bisa nggak? Kalau bisa, lanjut sepakati. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Makanya saya serahkan kertas tadi ya, yang udah lihat tadi. Suruh anak mencatat ide-idenya sendiri. Apa satu kalimat yang positif menurut keyakinannya. Dikumpulkan, kemudian guru mendampingi untuk memfasilitasi supaya keyakinannya bisa disepakati. Ya. Nah ini sudah dapat keyakinan kelas 11. Ya. Bertanggung jawab akan piket kelas, saling menghormati dan menghargai. Ini saya tanyakan menghargai apa, nanti ini akan kita rawat lagi antara teman dan guru katanya, ya, atau warga sekolah. Menjalankan ketertiban kelas, berpakaian sesuai aturan atau hari. Nah ini dia realisasi sendiri. Kami tidak berpakaian Pak sesuai hari. Hari ini harusnya pakaian batik. Kenapa teman saya pakai putih abu-abu? Jadi kami yakini, kami berkesepakatan kalau peraturan kesepakatan kami yakini bahwa berpakaiannya sesuai dengan aturan atau harinya, bukan lebih ke aturannya ya.
menjaga kebersihan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah ini sempat lama dibahas. Aduh, bagaimana Pak? Mengumpulkan tugas tepat waktu, lama ini dibahas. Karena kita sepakat katanya. Kalau memang kita yang diyakini kita bisa mengumpulkan tepat waktu, ya kita sepakati, kita terapkan katanya. Ya, memang sedikit ricuh Bapak Ibu. Tetapi inilah nilai-nilai atau keyakinan mereka kita hargai. Ya. Nah ini terakhir, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nanti kita ingatkan Babel pulang, anak sudah mau pulang, kita tanya, adakah keyakinan yang dilanggar? Insya Allah dia akan ingat. Karena inilah yang dia sepakati dan inilah yang mereka buat sendiri. Ya. Bukan, aturannya kan pulang baca doa gitu. Itu lebih ke aturannya. Ya, nah ini yang terakhir, inilah yang akan kita terapkan secara perlahan, bahwa konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Yang merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa karakter lebih kuat? Kita sudah menerapkan restitusi, kita tanya alasan diri dia kenapa, solusinya bagaimana, sehingga dia akan lebih pede, lebih percaya diri, karena dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan solusinya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kamu kenapa? Alasan kenapa? Nah, dia belajar dari kesalahannya. Oh Pak, saya bangun siang Pak, saya salah Pak, harusnya saya tidak begadang. Nah, dia analisis sendiri kesalahannya. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Tawaran bukan paksaan, kita menawarkan apa sih nak solusinya, apa sih alasannya, bagaimana sih mengatasinya. Kita tawarkan, dia yang berpikir. Ya. Restitusi menuntut, nah ini sesuai dengan pemikiran tadi, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mampukah dia mengevaluasi atau refleksi dirinya sendiri. Ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakternya yang kita tempa. Kalau memang dia mengakui kesalahan, dia jujur, dia memperbaiki kesalahannya, dia bertanggung jawab. Nah, karakternya yang kita tempa. Restitusi itu akan menguatkan yakinan. Pada saat anak sudah menyelesaikan masalah, dia akan tahu, dia karakternya akan menjadi kuat. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah atau hukumannya ya, Bapak Ibu, tapi solusinya yang akan dia dapatkan. Nah, tahapan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya itu, segera menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan identitas dia dulu. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Nanti dia moralnya akan seimbang ya pada saat kita di posisi itu. Nah ini contoh lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang di awal. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misal kita temui anak terlambat kan, nah kita tanya, nah terlambat atau kesalahan kalian terlambat itu bukan satu-satunya kesalahan yang fatal atau kesalahan ini tidak hanya kalian sendiri yang merasakan, tentu sudah ada pernah. Ya. Selanjutnya validasi jangan salah. Nah, karena kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Kita tanyakan. Kamu boleh misal ada teman dia berkelahi misal, temannya membela diri, kita validasi tindakannya. Memang salah, tapi kita validasi. Oh, kamu patut nak mempertahankan, karena itu harga diri kamu. Ya, misal, boleh seperti itu. Tetapi ingat, tanya keyakinan. Setelah dia, ternyata benar saya bertahan, karena saya bertahan karena harga diri saya. Tetapi pada saat kita tanya keyakinan, apa kira-kira keyakinan yang kelas yang telah kalian melanggar?
tentu dia akan menjawab, saya egois, saya emosi sehingga tidak menghargai teman. Nah, walaupun ya sudah kita validasi tindakannya, dia akan merenung, dia akan mencari solusinya. Ya, kita validasi, kita stabilkan identitasnya dulu, kita tenangkan, dan validasi tindakan yang dibuat, validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kamu mau menjadi seseorang seperti apa? Tentu dia akan berpikir, oh ternyata salah apa yang saya lakukan. Walaupun pada kenyataan saya melakukan itu karena mempertahankan harga diri misalnya. Ya, baik. Nah ini salah satu penawaran seketika restitusi kemarin saya sudah lakukan. Ada Rizky Adesta dan Anissa, ya. Ini tanggapannya. Nah ini Bapak Ibu, terakhir tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, penguatan karakternya, karena di awal tadi kompetensi bukan kompetisi yang kita tekankan, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan nanti di akhirnya standar nasional pendidikan. Jadi membentuk karakter, menuntun segala kodrat anak. Dia sudah ada kodratnya, sudah ada kemampuannya, kodrat alamnya. Diimbangi kodrat zamannya, kita fasilitasi sebagai guru. Ya. Dia ada kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Makanya kita harus tahu kebutuhan apa anak kita yang belum kita penuhi. Dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu, kita gunakan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, salam dan bahagia, guru-guru hebat ya SMA Negeri 2 Muara Kelingi. Dalam aksi nyata satu ini, ya sekali lagi kita akan merubah mindset kita, pemahaman kita. Bagaimana ya posisi kita kontrol dulu yang ideal, itu kita akan mengetahui bagaimana motivasi muncul di dalam diri anak, bagaimana memunculkan itu motivasi prinsip tentunya. Sudah itu kebutuhan apa anak yang belum kita penuhi. Ya Bapak Ibu, mari kita tetap terus berkomunikasi, berkolaborasi demi anak didik kita, anak murid kita. Dedikasi kita di SMA ini sebagai pendidik bukan hanya guru. Jadi diharapkan kita semua bisa memahami dan mengimplementasi budaya positif ini. Tentu saya akan meminta dengan sangat bantuan Bapak Ibu guru agar bisa menerapkan budaya positif di SMA Negeri 2 Muara Kelingi. Tanpa Bapak Ibu semua, saya tidak bisa berjalan sendiri. Dan tentunya saya akan juga selalu berkoordinasi meminta izin kepada kepala sekolah kita serta wakilnya untuk mendukung program sesuai kemarin ada visi dan prakasa perubahan yang telah saya ajukan, saya buat, saya rencanakan. Ya Bapak Ibu, semoga dengan pembelajaran kali ini bisa menambah pemahaman baru bagi kita dan bisa lebih lagi mengatur posisi kontrol kita sebagai guru sehingga kita bisa lebih memaknai atau memfasilitasi anak didik kita, murid-murid kita cintai. Ya terima kasih. Saya sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allah. Semangat. Terima kasih. Baik, ini pertemuan pertama ya dengan Pak Ahmad. Pak ucapkan sudah naik ke kelas ya, naik ke
Nah, dan pada pertemuan kali ini Pak akan membuat suatu kesepakatan, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelumnya pada saat Pak mengajar sebelumnya di pembelajaran kemarin, kita ada namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini akan kita ubah. Ya, akan kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Kenapa diubah? Nah, peraturan itu kan kita hanya orang yang membuat ya, dan kita mengikuti. Nah, sekarang keyakinan kita yang membuat keyakinan apa yang kita yakini di kelas kita, dan kita sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nah, setiap orang akan beri kesempatan apa yang dia yakini di kelas. Contoh, contohkan, Pak saya yakin dan kami sepakat bahwasannya akan datang atau akan masuk kelas tepat waktu. Nah, seperti itu. Tetapi kata-katanya jangan yang negatif. Negatifnya seperti apa? Tidak boleh. Nah, itu negatif kata-katanya kalau tidak boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan tuh. Kita ganti. Ya. Seperti tadi kalimat dengan positif. Nah, jangan mencontek ketika ujian atau pembelajaran. Nah, kata-kata jangan dilarang itu kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Jujur dalam ujian. Kita jujur dalam proses pembelajaran. Atau jangan membuang sampah, kita rubah menjaga kebersihan kelas. Nah, kan enak. Ya, nah sekarang yang kita yakini, paham ya? Apa keyakinan itu? Kepercayaan kita. Nah, tetapi kita sepakat bersama-sama. Seperti itu loh. Paham nggak? Nah, berarti Pak kami yakin kelas kami menghormati, menghargai baik teman maupun guru, dan kami sepakat. Nah, boleh nanti ditulis pendapatnya. Itu contohnya. Kami saling menghormati dan menghargai. Nah, itu salah satu poinnya. Atau ada yang lain boleh. Seperti tadi, ya, jujur dalam proses pembelajaran. Ya. Atau ada contoh lain lagi boleh. Ya. Ini salah satunya, kami sepakat dan kami yakin bahwa kami akan lakukan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, sepakat kan? Kira-kira. Nah, ini bukan Pak paksa, tetapi dari kalian. Apa yang kalian yakini di kelas, ya. Kemudian kalian sepakat dan Pak akan memberikan kertas dan kalian berpendapat masing-masing dan kita ambil. Tentu nanti kalau ada yang sama, ada yang apa ya, karena kesepakatan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak. Dan perlu 6, 7 kita buat dan itu akan kita jalani di kelas. Paham? Kalau sudah paham, silakan nanti Pak bagikan kertas ya. Dan kalian tulis satu saja ya, satu saja keyakinan kelas. Dan akan kita sepakati bersama-sama. Konsentrasi. Silakan ya, satu kalimat keyakinan kelas dan nanti kita akan sepakati. Ingat ya, jangan gunakan kata-kata yang negatif. Ya, silakan.
Silakan Benny diambil. Ya, itu kakak. Ya. Silakan ambil. Ambil. Itu. Ya. Oke, terima kasih Denny. Oke. Kita bacakan ya, kita diskusikan apa yang kita yakini bersama dan kita sepakati. Oke, paham? Oke, konsentrasi. Kami akan berperilaku disiplin dalam berpakaian. Nah, ini apa namanya? Sepakat? Serta ya, ini dari serta. Apakah kita yakini kita akan sepakat? Ya, dua. Menjaga keamanan serta keharmonisan kelas. Ya. 3. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya. 4. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 5. Mengucapkan salam saat masuk kelas. 6. Saling menghormati dan menghargai. Ya. 7. Membantu teman saat mengalami kesulitan. Ya. 8. Bertanggung jawab saat. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih. Nah, ada 8, itu kan nggak usah banyak-banyak ya. Ini lebih abstrak dan lebih akan kita laksanakan karena inilah keyakinan kita sebagai siswa, terutama di kelas kita ya, dan kita sepakat. Nah, dan pada saat nanti besok ya, apabila ada teman kita yang lupa, tolong diingatkan. Contoh, misal Petrus hari ini misal pakai kelas, begitu dia datang, dia tidak ngapa-ngapain, kita tidak tahu ya alasannya. Bukan berarti dia sengaja, semata-mata sengaja. Coba ditanyakan, Petrus, ya, keyakinan kelas kita apa? Apa kesepakatan yang telah kita buat? Nah, mudah-mudahan itu akan menyadarkan kita bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam tiket ke terus kita akan tanda tangani bahwa memang keyakinan ini kita buat bersama-sama. Nanti bergantian giliran ya, Bapak siapkan dari Alfian ya. Terus lanjutnya tanda tangan. Silakan. Bapak yakin kalian akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan atau aturan yang mengikat. Ya, paham ya? Ini akan kita terapkan dan kita akan tempelkan untuk selalu diingatkan kepada kita semua. Ya, bahwa sebagai siswa yang kita yakini ini untuk di kelas, dan yakinlah ini hal-hal positif ya yang akan membantu sifat kita dalam kelas kita kebersamaan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya.
ya